Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada pagi hari ini kita coba mengangkat satu hadis ya tentang keberadaan dunia yang makin lama makin hilang nilai kebeningan, ya, kebersihan dari sikap-sikap hidup, yang akhirnya yang tinggal keruh kotor dalam nilai-nilai polusi mental dan sebagainya, sehingga memang ada hal yang terjadi bahkan lebih baik walaupun tidak kita sukai. Hadis ini disanadkan ya dari Yazid bin Abi Ziyad, ya, dari Abi Huzaifah. Itu digambarkan ya, an Yazid bin Ziyad an Abi Huzaifah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba safwud dunya wa baqiyal qadru fal mautul yauma tuhfatun lil muslimin likulli muslimin. Ini hadis riwayat Imam Darul Qutni. Ini hadis diceritakan oleh ya Jabir juga, Jabir bin Abdullah, ada juga mensanadkan, ada juga dari Abi Huzaifah ini, Rasul datang kepada kami, sepertinya beliau seperti marah-marah itu, tapi marah bukan pada sahabat, tapi memberikan gambaran terhadap kehidupan di dunia ini pada masa yang akan datang. Kata Rasulullah, zahabas safud dunya, telah hilang kebersihan dunia. Safwud ini sofa ya, melahirkan satu nilai tasawuf itu ya, telah hilang kebersihan dunia, kebeningan dunia, kejernihan dunia itu telah hilang, kata Rasulullah. Wa baqiyal qadru, ya, yang tinggal sisanya adalah kekotoran, keruh, ya, nilai yang keruh. Maka kata Rasulullah, fal mautul yauma tuhfatun likulli muslimin. Maka hari ini, kata Rasulullah, kalau terjadi seperti itu ya, mati itu lebih berharga, lebih mahal merupakan oleh-oleh ya dari Allah bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Ini hadis kalau kita lihat ya suatu prediksi yang digambarkan Rasulullah, karena Rasulullah pernah saya sampaikan ya, apa yang beliau sampaikan itu ya merupakan nilai ya Allah yang membimbing beliau ya, dibicarakan pada 1400 tahun yang lalu lebih kurang ya, itu akan berwujud ya, nampak beberapa hadis Rasul itu ya gambarannya pada nilai ya keberadaan yang akan datang itu nyata dia. Ya, seperti di Rasul menggambarkan tanda kiamat, seperti Rasul menggambarkan bagaimana ya bahwa ketika orang wukuf di Arafah tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan ranting-ranting pohon. Jangankan masa Rasulullah tahun 80 saja tidak ada satu pohon pun tumbuh di padang Arafah itu. Nah, itulah luar biasanya ya pandangan Rasulullah diberikan Allah. Termasuk dalam hadis ini juga Rasul menggambarkan zahaba ya safud dunia, dunia yang bening dari masa beliau terus kepada masa sahabat tabi'in, itu lama-lama akan keruh ya, hilang. Sikap mental orang sudah banyak yang tidak lagi bersih
dalam segala sisi, apakah namanya etika, akhlak, perbuatan, pergaulan, ya nilai-nilai kekerasan. Makanya kita selalu ya di Indonesia ini dibilang darurat narkoba, darurat ya terhadap seksual, kekerasan seksual, rumah tangga dan sebagainya. Nah ini kan gambaran kekeruhan dunia itu nampak dia, tak bisa terhindari. Ya, pergaulan yang tidak punya etika lagi, yang muda tak menghargai yang tua, kadang yang tua tidak menyayangi yang muda, ketat aja muka itu, dan banyak hal kalau kita lihat yang memang nampak jelas. Kalau sudah begini, apa yang tinggal? Ya, babakiyal kadru. Kadru itu kap itu ya, itu artinya kotor, keruh. Kalau udah keruh dunia ini awak tengok, sama lah kita bilang, kita mau mandi di sungai itu pun ketika bening enak kita nyelam menyiram badan, begitu keruh itulah seperti kejadian yang dua warna itu kan, enak-enak mandi tahu-tahu keruh nggak lama. Nah itulah kalau kita bilang bahayanya keruh itu. Jadi begitu juga apa polusi, kalau udara. Kenapa di hutan enak? Karena dia bening, yang namanya udara itu bersih, dibersihkan oleh ya pepohonan yang ada, enak kita menghirupnya. Tapi kalau sudah udaranya kotor, sesak napas kita ya. Apalagi kita memang sudah punya penyakit paru-paru sedikit, itu nggak nyaman dia. Timbul kita bilang apanya ya, sensitifnya itu. Nah, itu juga dalam kehidupan sama, tidak ada bedanya. Suatu yang keruh, suatu yang kotor tidak akan bikin kita nyaman. Itu jelas. Inilah yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebeningan dunia, kebersihan dunia mulai hilang. Maka yang tinggal adalah keruh, kotor, berupa kejahatan, berbagai macam mental. Bahkan kita kadang-kadang sulit ya, siapa kawan siapa lawan kita tidak tahu. Karena apa? Tidak ada keikhlasan dalam beramal, hasud besar, ingin kaya kuat, kejujuran sudah merupakan suatu hal yang sulit didapat, yang amanah kita bilang ya sangat berat dijumpai, kenyataannya berkhianat semua dalam ya amanah yang diberikan. Jadi kalau udah beginilah ya, apa yang paling mahal yang enak melepaskan kita dari semuanya itu? Maka Rasul katakan fal mautul yauma, kematian pada hari itu, kalaulah dia pada keadaan seperti itu dia mati, tuhfatun likulli muslim. Tuhfah itu oleh itu ya. Dari mana datang mati? Allah, berarti oleh Allah. Tidak ada harga yang paling tinggi pemberian kecuali pemberian Allah. Makanya katakan Rasulullah ya, mati itu lebih mahal, tinggi sekali harganya ya bagi setiap muslim. Artinya kematian lebih baik ketika kondisi hidup seperti itu. Kemanapun ditengok kita bilang tak ada yang betul ya. Ngumpul di sini penipu semua, gabung di sana pengkhianat semua, gabung kemari tak ada yang amanah. Diharapkan pejabat kita bilang ya banyak yang masuk penjara. Jadi kayak mana lagi kita bilang mau ya enaknya hidup ini kalau seperti itu ya. Mau masuk ini duit diminta, mau ngurus ini ya tercekek-cekek kita nggak punya duit, macam kita bilang. Tengok lagi pergaulan anak muda kita, nauzubillah tak jelas-jelas kita bilang ya. Itu suatu gambaran bagaimana keruhnya dunia ini, sehingga segala lini yang mau kita lihat pun sepertinya tidak ada lagi yang nyaman. Ini akan terjadi. Bahkan seperti kita kan sekarang ini ya. Apa tidak bisa diselesaikan? Bukan tidak bisa, tidak mau. Karena memang ikut juga larut dalam kekeruhan kita bilang ya, orang-orang yang ada di dalam ya nilai wewenang yang dia punya. Maka ketika itu tidak ada yang lain, ketika Allah mematikan itu orang akan bahagia. Kenapa? Karena dia terlepas ya. Seperti kita bilang ya, seperti tadi mandi ya, air keruh, udah naik aja lah, ngapain ya, percuma aja pun kalaupun basah badan tapi lengket semua yang kotor-kotor dari air itu ya, kayak mana mau nyaman lagi. Nah ketika kita naik dari air tersebut, kalau ibarat kita mandi itu lebih nyaman, nggak makin menambah kekotoran pada badannya kita ya. Juga begitu
ketika Allah matikan itu mahal sekali, lepas rasanya. Ya, bahkan ada satu hadis lain juga begitu, ya Rasulullah, mana lebih baik punggung dunia atau punggung bumi atau perut bumi, kata seorang bertanya. Punggung bumi berarti kita di atasnya hidup, perut bumi berarti di dalamnya mati. Ya, maka Rasul mengatakan, ya kalau ya di antara kamu hidup itu ya memiliki pemimpin yang adil, yang baik, dan masyarakatnya jauh dari berbuat kejahatan, kata Rasulullah, ya maka punggung bumi lebih baik dari perut bumi. Artinya hidup lebih nyaman daripada kematian. Tapi kalau sudah pemimpin kamu dari orang yang tidak adil dan zalim, dan orang-orang yang ada di sekitar kamu itu orang-orang yang melakukan kejahatan, maka yang jelas perut bumi lebih baik daripada punggung bumi, kata Rasulullah. Artinya mati lebih baik daripada hidup. Jadi ada juga yang mendukung kondisi hadis ini, ya Bapak Ibu para pendengar yang saya muliakan. Nah kalau gitu apa sikap kita sebetulnya? Nah, di sinilah kita memang diperlukan menjadi orang yang asing, yang artinya tetap berpegang kepada Quran, Sunnah, kepada nilai-nilai agama. Itu akan menjadi orang yang asing. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita tidak kembali kepada nilai-nilai ya apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, itu nggak bakalan kita bilang, kita akan hanyut larut di dalam ya kekeruhan itu. Kita tidak, sepertinya kalau ibarat arus sungai tak terlawan kita itu. Ya lebih baik nyebranglah ke pinggir, kita bilang, ya naiklah ke darat, itu jauh lebih baik. Kalau enggak ya tenggelam sama sekali, mati dalam arus itu, sudah tidak kita tahu lagi kondisi kotornya itu tadi. Inilah gambaran-gambaran yang perlu kita pahami lebih jauh, lebih mendasar dalam kehidupan kita, ya sehingga kita bisa mensikapi hidup dengan prinsip kebenaran, kita bisa melakukan hal yang baik menjadi satu rutinitas yang bentuknya istiqomah. Ya, tidak kita ya kita bilang itu tadi. Apalagi kan di hadis lain juga kan ada bilang Nabi, ya orang yang paling baik itu apabila orang bikin baik, saya bikin baik. Bukan dikatakan orang baik itu apabila orang lain bikin baik, saya bikin baik, orang lain bikin buruk, saya bikin buruk. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang paling baik itu adalah ketika orang lain berbuat baik, saya berbuat kebaikan, sama dia. Ketika orang lain berbuat keburukan, saya tetap berbuat kebaikan. Itu dia baru orang yang baik itu. Ada nilai istiqomah yang perlu disikapi. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, seperti saya gambarkan tadi, kadang-kadang ya nilai-nilai teknologi ini pun ternyata mengkeruhkan kehidupan etika moral kita. Ya banyak sekali ya etika moral kita hancur ya dari nilai-nilai teknologi. Kalau memang sudah pribadinya nggak benar, teknologi pun dikasih ya tetap nggak benar. Ya kalau sudah teknologinya tukang bikin fitnah, ya suka kali menjelek-jelekkan orang lain, jadi tak lagi dengan mulut yang jelek-jelekkan orang lain, dengan tulisan. Itulah Twitter, akun Twitter, kita bilang Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu yang bikin macam-macam. Nah inilah kalau kita lihat, jadi nggak ada gunanya teknologi begitu tingginya kalau memang sikap mental, kalau bahasa orang SDM-nya itu sumber daya manusia yang tidak benar, nggak bakalan. Di dunia ini tetap akan keruh, bukan malah bagus. Karena itu cenderung kadang melaga. Ya bayangkan aja begitu diungkapnya akun Twitternya ciut, dia katanya cuit ya, bukan ciut ya, cuit, di cuitnya di atas itu ditulislah macam-macam seseorang. Wah timbul problem, ada pro kontra, pecah orang, ada yang simpati nggak simpati. Ya syukur aja nggak bertumbuh kan. Ya kalau tidak, nah kan ini kan jelas kita bilang tergantung kepada ya bagaimana dia memandang itu. Ketika dia mungkin pro karena yang di cuit ini kita bilang, ataupun yang disampaikan di akun Twitter itu orangnya suka memberi sama dia tolong mati-matian. Kita kan gitu kadang-kadang. Ya kadang kayak preman tuh kan gitu, siapa yang ngasih duit tumbuh orang, hajar orang, nggak ngasih duit nggak mau dia. Nggak ada bedanya kadang kalau kita lihat kan. Ya itu kan salah bang, yang penting dia ngasih duit. Ya siapa yang nggak ngasih duit kusikat aja katanya kan, udah nggak betul lagi kita bilang pribadi seperti itu.
Inilah ya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para pendengar, bahwa ya kekeruhan dunia mulai nampak sama kita, maka yang jelas istiqomahlah dalam kebaikan, jaga kebeningan hati, ya keluarga kita jaga, kita upayakan agar tidak larut bahkan terbawa arus keruhnya ibarat air sungai jalannya perjalanan hidup di dunia ini, ya sehingga kita insya Allah selamat. Kalaupun kita dimatikan, Allah itulah yang terbaik sebetulnya untuk melepaskan kita dari ya fitnah-fitnah dunia yang membuat kita ya akan mengalami kehancuran di akhirat nanti. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Ya baik, mari kita berusaha ya sedikit demi sedikit kita bersihkanlah hati kita, bikinlah prinsip kehidupan, amalkanlah secara istiqomah apa yang bisa. Dunia ini makin lama makin keruh ya, kebeningannya makin hilang, maka tidak ada jalan bagi kita untuk lebih kuat ya berpegang pada prinsip dinul Islam. Insya Allah kita akan ya tetap bening, bersih, selamat dari kekotoran dunia ini.